kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Jumaji dan pemirsa. Jumlah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini suasananya sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu. Ya, karena kebetulan di pondok pesantren Baitul Maqdis ini saya bisa dibilang tamu, bisa juga dibilang tuan rumah. Jadi makanya saya katakan kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Rektor Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah. Ada lagu juga saya ciptakan, ini Mawaddah Warahmah itu ada. Lagu Sakina judulnya. Senang sekali, apalagi ketemu dengan beliau. Ini masih muda, tetapi kalau saya lihat tadi, melihat gelarnya tadi itu luar biasa. Ini kapan tidurnya ini? Kayaknya belajar terus nih. Kalau usianya berapa, Ustaz? Saya lahir 91, Pak Kiai. 91. Oh, beda tipis dengan saya. Kalau saya 73. Beda 8. 7 dengan 98. Baik, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, jadi tadi menarik, saya kan sempat ikuti sosialisasi Pak Rektor kaitannya dengan dibukanya. Dibuka atau sudah lama? Sudah jalan. Sudah jalan. Iya. S1 dengan S2. Iya. Nah, ini mendengar Pak Rektor di awal dulu nih kaitannya dengan proses belajarnya itu, karena saya itu terus terang hanya melihat saja itu tadi titel yang ada di situ, kepala aku pening. Karena saya ini kan masih hampir sebaya dengan ini yang betul satu tingkat di atasnya Pak Rektor. Saya ya sudah S1, beliau ini kan calon S1. Jadi kalau tadi dibuka untuk S2, berarti saya masih berpeluang untuk ikut mendaftar. Nah, kebetulan juga ada anak saya Pak Rektor, siap. sudah di sini juga, bahkan rekomendasi juga beliau Pak Ustadz di Makassar selesai. Sebelumnya kita ingin mendengarkan cerita Pak Rektor tentang perjalanan pendidikannya ini, kan ini luar biasa. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ustadz, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang. Jadi saya ini santri tulen Pak Kiai. Kalau ngafal Quran ya insya Allah gitu. Dan itu kalau ngaji kitab insya Allah. Jadi kitab tafsir, kitab fikih, kitab usul, kitab hadis, kitab nahwu, shorof. Nah itu juga saya habiskan 6 tahun di pesantren. Habis itu mungkin Allah tunjukkan jalan, saya dapat beasiswa santri berprestasi. Istilahnya dulu PBSB. Karena dari Kolaka saya daftar ada 2 jurusan. Pertama adalah jurusan kedokteran, yang kedua adalah jurusan hukum. Cuma itu saya pusing. Jadi memang Allah itu walaupun sudah tersistem secara numerik, sistem informasi, sistem online, itu bisa saja berubah. Saya kira kalau sistem manual Pak ya, kan biasa itu kalau ada pegawai negeri dulu, nomornya sengaja memang dirubah sama pegawainya mungkin supaya ganti orang. Ini sistem numerik yang saya daftar kedokteran secara online, hukum secara online, tapi yang lulus peternakan Pak, ilmu perbinatangan ini, ilmu hewan. Yang Pak Rektor sendiri tidak mendaftar? Iya. Luar biasa. Pada saat itu abah saya bilang ikuti nih, mungkin ini sudah kudrot, sudah ditentukan oleh Allah, kita ikuti. Saya ikuti semester 5 saya dapat tawaran dari sekretaris jenderal Kemendikbudristek untuk bisa mengambil mata kuliah di S2. Jadi semester 5 S1 saya sudah ngambil mata kuliah di S2, sehingga satu semester saya bisa ambil sekitar 30 sampai 40 SKS. Padahal kan aturannya hanya 24, tapi saya boleh ambil. Saya berpikir bahwa cara mengajar
dosen saya itu materinya sama. Ada misal kalau di tafsir misalnya ada ulumul Quran di S1, ada ulumul Quran di S2, kontennya sama. Cuma yang beda adalah pendalaman. Berarti kalau pendalaman ini saya bisa dalami di luar kelas. Akhirnya di 2014 bulan 2 2014 saya wisuda S1, bulan 9 di tahun yang sama saya wisuda S2. Habis itu saya dapat undangan untuk ambil fellowship beasiswa riset di Chungnam National University di Daejeon di Korea untuk saya ambil. Sudah itu rencananya sekitar 3 sampai 4 tahun. Cuma maunya Allah hanya setahun di situ. Kenapa? Ada beberapa ada beberapa perbedaan karena saya tinggal satu rumah dengan kawan asli Korea yang saya tidak tahu agamanya apa. Kalau saya subuh-subuh jam 4 pergi wudhu, dia baru mau tidur sehingga agak terganggu dengan suara wudhu. Sehingga saya ajukan ke profesor saya, namanya Profesor Song Wong So. Saya bilang, Prof, saya mau sewa apartemen sendiri, tapi saya mau tetap kuliah. Katanya tidak bisa, harus satu paket dengan temanmu. Saya bilang kalau begitu saya resign saja, balik ke Indonesia. Saya ajukan resign ke OIA, Office International Affairs, kantor urusan internasional di CNU. Habis itu saya balik ke Indonesia, sehingga di Jakarta saya dipanggil ke IPB. IPB saya bilang boleh saya di IPB, cuma kayaknya saya lebih tertarik ke Makassar, ke Unhas. Bila juga kawan-kawan yang lain, Pak Kiai, juga Prof Akbar, Asprof Hartono, Asprof Nur Hayati atau Asprof Nunu juga lanjut hampir bersamaan dengan saya. Dan dorongan kita semua untuk lanjut S3 Pak, itu cita-cita besar dari Pak Kiai Zakaria adalah mengingat bahwa anak-anak Kolaka atau anak Kolut atau anak Bombana atau anak Koltim, Kolaka Timur maksudnya, Kolut, Kolaka Utara, kalau mau lanjut S2 selalunya di luar provinsi ataukah harus ke Kendari. Makanya bagaimana bisa kita buka S2 dan itu basisnya pesantren, karena menurut Pak Kiai pesantren itu adalah sumber ilmu. Nah, kita ini belajar satu kitabnya. Maksudnya tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari. Ini satu kitab kita pelajari. Nah, ini anak S1, S2 potongan-potongan ayat, tafsir Ahkam, tafsir Tarbawi. Nah, ini kita satu kitab. Mohon izin juga Pak Kiai jadi kalau ada di depan gelar itu Asprof, itu upaya untuk menginternasionalisasikan karena ketika kami punya jejaring, saya lihat Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Totalang mulai saya lihat ada beberapa foto jejaring kerjasamanya dengan imam masjid Baitul Maqdis atau ulama-ulama dari Palestina sana, maka tentu kami juga harus setara karena harus apple to apple. Syaratnya itu adalah ketika kami ke Malaysia, ketika kami ke Singapura, Filipina, itu mereka dosen-dosen sana itu sudah memakai asisten profesor, associate profesor, dan yang ketiga prof saja, tidak ada tambah-tambahan depannya. Setelah itu saya coba cari dalilnya, karena kan beragama saja butuh dalil, apalagi pendidikan itu ya butuh dalil, rujukan, maroji, tempat kembali. Nah ternyata ada dalilnya, ada peraturannya, peraturan menteri tahun 2019, bahwa doktor yang sudah mengajar dan dapat asisten ahli atau lektor, dia sudah bahasa Inggrisnya namanya asisten profesor. Kalau dia lektor kepala dan sudah doktor, dia associate profesor. Kalau sudah lebih daripada itu, barulah prof saja. Ada juga ini Pak Rektor nih, dari tadi ini saya tatap itu di atas itu. Iya. Ini ada historinya kayak ini sehingga namanya Mawaddah Warahmah. Kayaknya Pak Kiai Zakaria itu orang yang tidak melupakan penisbatan. Misalnya kalau orang dari Kampung Nawa diberi gelar An-Nawawi, dari kampung orang Bugis Al-Bugisi, ya. Orang dari Banjar Al-Banjari, orang dari Padang misalnya Syekh Yasin Isa Al-Fadani, dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani. Luar biasa. Ya, kan? Nah ini Al-Mawaddah penisbatannya itu begini Pak Kiai, bukan jadi beliau datang tahun 98 di Kolaka, itu mendirikan TPQ. Ustaz Pak Kiai, di masjid namanya Masjid Al-Mawaddah SMP 2. SMP 2. Kebetulan saya santri pertamanya TPQ di situ ngaji. Cuma itu kan kalau TPQ di tempat itu kan sekarang umur paling tua mungkin umur 10 tahun. Yeah.
Nggak ada yang umur SMP dengan umur SMA. Tapi kalau Pak Kiai Zakaria itu dia bagi 3. Ada umur SD dan TK, umur SMP, dan umur aliyah. Jadi ada yang sudah di aliyah itu masih tetap ngaji ke masjid modelnya. Dan dia kasih ada awal, ada tadarus, tingkatannya, nama kelasnya, dan mahir. Jadi yang mahir itu ngaji paling dalam seminggu 1 kali, yang 6 kalinya itu ada yang belajar tajwid, belajar khot, model begitu. Nah, kebetulan habis itu beliau diajukan untuk dirikan pesantren. Nah, tentu penisbatan namanya ini menambah, karena kalau sama kan hak ciptanya kan pasti kan, sehingga ditambah. Sehingga ditambah namanya, tambah wow. Biasa ditanya Pak Kiai Zakaria, kenapa tidak diberi tambah sakinah? Sakinah gitu, sakinah. Sakinah kan kawan-kawan yang belajar tafsir kan sakinah kan tenang ya. Cuma kalau guru saya dulu sakinah itu kan dari pisau sebenarnya kan. Sikin pisau ya Ustaz ya. Ustaz kan lebih ini. Nah, sikin. Kata guru saya, kenapa sikin tiba-tiba jadi sakinah? Kata guru kami bahwa itu kayaknya ceritanya itu dari Nabi Yusuf. Jadi betapa orang-orang wanita motong jeruk atau bawang, kena juga tangannya, tapi karena cintanya sama Nabi Yusuf ini tinggi sekali sehingga tidak rasa anunya. Sehingga kata guru kami ketika kami mau nikah, jadi kebetulan istri saya alumni juga di situ, saya menikahi, dia bilang, terkadang Askari kamu nikah mungkin umur 30 sampai 40 masih memandang fisik, karena itu sakinah. Ya toh? Kalau masih enak, masih kencang kulit, saja ya pakai ya. Kalau masih kencang kulit kan masih enak gitu, masih energik mungkin. Ya toh? Tapi kalau sudah 50 ke atas kan bukan lagi sakinah, bergerak ke mawaddah. Kalau 60 ke atas mungkin bergerak ke rahmah. Gitu mungkin dari saya menyampaikan sebetulnya kepada Pak Kiai Haji Mustafa Nuri LA. Oh iya Makassar. Kenal ya Makassar. Iya. Yang paling tawadu mungkin ulama bahasa mungkin beliau kekhasannya bahasa. Bahasa. Jadi saya bilang Pak Kiai, kenapa tidak sekalian di Indonesia ini kita bikin fikih lokal? Iya. Beraninya katanya bicara begitu itu. Saya bilang tidak Pak Kiai. Coba kan misalkan kalau dilihat, kenapa kemudian laki-laki itu harus 2 dan perempuan, kebetulan banyak akhwat di sini. Ini kan senang kalau saya cerita begini nih. Kenapa perempuan 1, laki-laki 2? Bagiannya. Ya, bagiannya. Kalau di sana itu memang wanita kan ditanggung oleh saudara laki-lakinya kalau belum bersuami, kan begitu yang kita dengar budayanya di sana. Di sini banyak itu wanita justru malah dia ikut sama orang tuanya pergi ke kebun, kakaknya pergi belajar sampai selesai sarjana, dapat lagi pekerjaan jadi pegawai. Setelah mau dibagi itu harta warisan harus seperti itu kan. Ini perlu mungkin pertimbangan ya, itulah yang saya maksudkan tadi. Pandangan Pak Rektor gimana ini? Iya, jadi tadi ini pertanyaan, saya balas juga pertanyaan. Jadi suatu waktu saya diundang di sekolah progresif wanita, pemantik diskusi juga, bahwa coba dikaji ulang bahwa kalau suami istri hidup kemudian meninggal, cerai karena meninggal suaminya, kemudian ataukah cerai hidup, itu tetap waktu tunggunya lebih banyak istrinya dibandingkan suaminya. Itu karena kebiasaannya orang dulu itu sudah meninggal suaminya, itu perempuan istrinya langsung dilempar dari rumah, tidak tinggal. Makanya dengan ada itu dia bisa tidak langsung tidak langsung harus 3 kali suci atau 3 kali kotor. Walaupun sebenarnya banyak ulama bilang untuk ngecek apakah ada tak tinggal atau tidak. Seharusnya kan kalau tak tinggal tidak butuh 3 kali suci. 1 kali pun juga maksudnya sudah ada alat. Sehingga saya bilang bahwa yang demikian itu kayaknya mungkin belum bisa terjawab sekarang, ataukah memang kultur budaya yang berbeda dengan dalil ini ada. Sehingga kalau pembagian harta warisan, saya kira bahwa ini mungkin juga kenapa laki-laki 2, perempuan 1, saya tidak bisa jawab secara utuh Pak Kiai, karena Pak Kiai lebih tahu, karena Pak Kiai berada di posisi ketua MUI, sehingga saya tidak bisa jawab secara utuh, tapi kita bisa ambil hikmahnya
bahwa dengan pembagian harta warisan ini laki-laki atau perempuan itu tidak boleh jomblo. Ya tak? Karena laki-laki dapat 2 di keluarganya, perempuan dapat 1, digabung jadi 3. Makanya ada teman dosen, Pak, kena penyakit gondok beracun. Saya panggil, saya marah-marahi. Kau obati penyakitmu. Kalau kau pikir penyakitmu itu untuk dirimu, jangan. Kenapa? Kalau kau belum belum menikah, belum merasakan nikmat dunia. Nikmat dunia bagaimana Pak Ustadz? Pak Kiai? Jadi saya pernah dengar cerita, jadi seorang pastor bilang ke kiai, bilang enak sekali makan babi katanya. Ya kan? Tapi Pak Kiai balas, lebih enak istri daripada daging babi. Gitu ya. Maksudnya adalah nikmati Iya, betul. Kan pastor kan dia salibis ya, tidak menikah segala macam dengan dalih ngikuti itulah gitu ya. Cuma kan itu urusan agama mereka. Kita cuma ketika dia tawari daging babi, daging wanita lebih enak dan tidak dimakan. Mulai begitu. Sebenarnya nih Pak Rektor tadi ini bukan bahwa ada pengetatan, memang ini kan tidak begitu aturannya kan, betul, ada betul. perubahan. Saya hanya ingin mengatakan apa tidak sebaiknya bikin fikir lokal, dan mungkin kita bisa renungkan kalau kayaknya seperti ini nih mungkin tidak ada yang rusak lah ya, tidak ada. Tetapi kalau ada memang yang tidak bisa diapa-apakan. Contoh Pak Rektor, laki-laki boleh lebih dari 1. Iya. Wanita tidak boleh lebih dari 1. Iya, Bukan berarti anjuran ini jangan akhwat tersinggung, enggak. Saya hanya bicara tentang aturan. Iya. Dengan tadi adin wal aklu ladina limala aklalah. Nah, ini kita mau coba hubungkan ke situ. Tapi kalau bicara tentang nikah itu semangat sekali Ki semua. Oh begitu kan? Maksud saya begini Pak Rektor, begini. Artinya kalau itu kita pakai logika tadi kan mungkin kalau katanya bahwa dikembalikan dengan analog seperti itu tadi. Kalau ini kan agak sulit. Misalkan kalau laki-laki menikah lebih dari 1, seandainya dibolehkan sampai 1000 pun, begitu ada anaknya 1000 tetap ketahuan siapa bapaknya. Iya. Tapi kalau wanita menikah lebih dari 1, repotnya itu menentukan siapa bapaknya. Nah ini secara logika memang sudah tidak nyambung, saya kira kalau itu. Nah yang tadi ini menyangkut masalah, tapi saya juga dimarahi sama Pak Kiai. Berani-beraninya katanya ini bicara seperti itu. Tapi ini kan saya main logika, Ustaz. Iya. Tapi apa tidak bisa? Dan logika itu ternyata sudah dimobilisasi di metode istinbat beberapa para imam. Salah satunya mungkin kalau Pak Kiai mohon izin saya konfirmasi nih dengan Pak Ustadz, ada salah satu kaidah mungkin al-adah atau al-adah muhakkamah. Ya. Jadi ada suatu adat istiadat yang menjadi hukum untuk itu. Sehingga untuk fikih lokal kayaknya memungkinkan itu, tapi jangan sampai menjadi bebas dan liberal. Karena potensinya seperti ini. Kalau potensi lokal atau fikih regional itu misal begini. Karena banyaknya orang yang mati di Mina, terowongan dulu waktu jamaah haji, sehingga memungkinkan orang mengeluarkan fikih produk mungkin bisa saja kita haji di luar bulan. Jadi saya biasa juga ditanya atau diskusi bilang kita boleh nikah 2, 3 dan 4. Jadi saya ini kan dikarunia oleh Allah itu di pernikahan saya umur 7 tahun baru Allah karuniai anak gitu. Nah di umur 5 tahun itu sudah banyak yang dorong saya untuk nikah, untuk lebih dari 1. Saya bilang perbaiki bicara karena sebenarnya pernikahan 2, 3 dan 4 itu sebenarnya bukan untuk poligami, tapi sebenarnya mengarah monogami. Kenapa? Karena kebiasaan orang bahkan sampai sekarang kan, misalnya Raja Saud itu punya banyak istri, modelnya karena memang kebiasaan raja-raja dulu punya banyak istri, bahkan dalam catatan 40, 30. Dengan ayat ini sebenarnya dia piramid terbalik sebenarnya. Dari 40 turun ke 2, 3 dan 4. Bahkan kalau kamu takut khawatir, tidak bisa adil, satu saja. Jadi sebenarnya monogami sebenarnya, bukan dibalik piramid sebenarnya, tapi kan piramida terbalik. Cuma orang kan yang enak-enaknya saja kayaknya ambil tafsir ya. Yang tidak sesuai enaknya dia sisihkan sedikit. Jadi Pak Rektor, saya tidak membela orang yang poligami. Saya hanya ini. Tapi itu syariat. Jadi membela atau tidak membela itu ada di syariat.
Saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa sebetulnya itu masih tak balik-balik juga tuh tadi itu, bahwa kan kalau kita melihat masna dulu, Iya. baru naik lagi wasulasa, Iya, naik iya, lagi iya. warubah. Iya, iya. Jadi seolah-olah dia mengatakan, kok naik seperti ini, naik. Nanti memang kalau ternyata tidak bisa, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berarti memang kalau tidak bisa, jangan. Saya kira, ya mungkin kalau kita laki-laki semua ditanya, apakah Anda mampu? Secara nafsu mungkin mampu, tapi secara tanggung jawab, mestinya kita angkat tangan lah. Jadi kalau begitu, saya kira tidak usah terlalu panjang dibahas itu. Siap. Bukan angkat tangan, tahu diri. Mungkin Pak Rektor yang terakhir, karena datanya Pak Rektor di sini terkait dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi di 2 level ini, tingkatan dari S1, S2. Saya kira mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan kepada pemirsa yang kaitannya dengan Closing closing statement yang kaitannya dengan ini perguruan yang dibangun di Kolaka. Oh iya. sekalian promosi. Siap. maksudnya. Iya. Yang pertama, tentu saya banyak terima kasih ke Pak Kiai dan Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang, dan saya kira pondok ini telah melahirkan sesuai dengan visinya, melahirkan generasi Rabbani. Cuma Rabbani ini gelar yang cukup berat diemban dan tidak hanya selesai di level 6 tahun sanawiyah dan aliyah. Karena orang-orang Rabbani ini orang-orang yang terdidik dan juga mendidik. Jadi terdidik dan mendidik. Bahasa guru saya al-munawwar wal munawwir. Tercerahkan dan mencerahkan juga. Jadi Rabbani ini adalah al-munawwar wal munawwir. Mencerahkan dan tercerahkan juga. Bukan hanya dia yang menerangi, tapi juga dia terang juga modelnya. Nah, sehingga Kunu rabbaniyin. iya jadilah Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrun. siap. Ustaz lebih tahu lah. Pak Kiai lebih tahu. Jadi insyaallah Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang ini tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam melahirkan generasi Rabbani. Tentu harus punya networking, kerjasama, dan kerjasama ini kami siap dengan posisi bargaining power position, posisi tawar. Jadi inputnya kami perbaiki, prosesnya kami perbaiki, outputnya kami perbaiki, outcome-nya, luarannya juga kami perbaiki. Cerita singkatnya begini, kalau anak alumni dari sini dilahirkan sebagai generasi Rabbani, kami sisa poles. Dan selesai, kami kembalikan lagi ke Baitul Maqdis Totalang. Jadi konsepnya kami adalah mengembalikan. Jadi kalau ada alumni Totalang yang ke sana dan KKLP, kami kembalikan. Supaya apa? Bahwa Pak Ustadz Saliuddin, Siap. itu tidak hanya berjuang sendiri di pondok ini, tapi alumni-alumninya kalau datang membantu, ini pondok lebih besar, tentu menjadi meriah, dan ramai para penuntut ilmu datang. Makanya bagi santri-santri, kata guru kami adalah memuliakan guru itu sama dengan memuliakan 70 aulia. Tapi kebalikannya. Memuliakan para santri, memuliakan itu seperti memuliakan 70 syuhada. Makanya kalau kami biasa, kalau bahasa Arabnya, kalau datang para tamu biasanya kami sebut dengan khodimul mahad, pelayan, bukan tapi khodimul mahad, pelayan pesantren. Sehingga saya sering biasa panggil bang, didik pi saya, latih pi saya supaya saya bisa melayani seperti teller atau kasir di bank. Selamat datang Bapak, apa yang bisa saya bantu? Selama ini kan kalau anak santri, kenapa? Apa lagi? Kamu kenapa itu? Mulai gitu kan. Mungkin karena mungkin dulu didikannya adalah pendidikan pesantren tradisional, sehingga ini mungkin ada pembaruan. Dan tentu sebagai penutup tadi bahwa Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang ini tidak bisa berjuang sendiri, karena pendidikan dasar, pendidikan menengah sudah ada di sini, Sanawi alias MI juga ada saja.
Sanawi Ali. Sanawi Aliyah sudah ada, sehingga kami menjalin kerjasama. Begitu juga Jumirsa. Jumirsa. Saya hampir salah sebut Pak Kiai karena ada teman saya namanya Jumasra. Jumirsa ini, Jumirsa Pak Kiai. Iya. Ya, Jumirsa sekalian, kalau memang ada pondok pesantren kami siap. Kami siap untuk menyalurkan beasiswa berprestasi, utamanya santri berprestasi atau siswa berprestasi. Dengan jalan itu ada beberapa hal prodi yang kami sediakan, itu ada 11 prodi S1, ada manajemen pendidikan Islam. Jadi kerjaannya nanti jadi TU. Kemudian ada administrasi kesehatan, dia juga TU, tapi di lembaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter. Kemudian ada pendidikan jasmani, berarti guru olahraga. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, berarti guru bahasa Inggris. Kemudian ada peternakan, agribisnis, berarti penyuluh pertanian. Kemudian ada hukum keluarga Islam, tadi yang adik tertarik, berarti pengacara, notaris juga boleh, hakim juga boleh, panitera di pengadilan juga boleh. Kemudian pendidikan agama Islam, berarti guru agama di madrasah, guru agama di... kemudian ada ekonomi syariah, perbankan syariah. Tentu kita tidak bisa jadi generasi halu yang melihat perkembangan, berarti kita harus ikut campur juga ke dalamnya, mengisi Bank Syariah Indonesia, apalagi bank muamalat, lembaga keuangan yang lain, ya toh, termasuk adalah koperasi syariah, BMT atau ta'awun, lembaga ta'awun yang lain. Kemudian ada, tentu saya lupa sekali, ini adalah ujung tombak, Ustaz. Jadi dulu pendaftarnya ilmu Al-Quran dan tafsir itu mohon izin Ustaz, biasanya tak 1, tak 2. Saya sudah ajukan ke Pak Kiai, bagaimana kalau prodi tafsir ini kita tutup? Sedikit sekali peminatnya. Kata abah saya, sampai kiamat tidak boleh ditutup ilmu Al-Quran dan tafsir, karena dia adalah panah terdepan untuk menarik keilmuan yang lain. Bukankah Al-Quran ini adalah kalam ilahi? Ya toh? Dan kalam ilahi ini dari Allah, dan Allah pencipta. Ya toh, tambang ciptaan Allah, fisika ciptaan Allah, berarti mesti diselesaikan pakai Quran dan tafsir. Tidak boleh tidak. Dan sekarang sudah meriah Ustaz. 15, 20 orang sekelas sudah meriah. Dan bukan lagi dari madrasah aliyah dan pesantren. Yang tertarik malah dari SMA, SMK, malah senang kita. Modelnya gitu Ustaz. Sehingga, dan tidak lupa juga kita juga punya program magister, master untuk pendidikan. Tiada lain dan tiada bukan itu tadi, untuk meningkatkan qualified guru-guru agama kita. Bahkan saya sudah dikasih instruksi Pak Ustadz, Pak Kiai. Jadi kami ini semua yang hadir ini rata-rata santri, tapi sudah jadi doktor, sudah jadi dosen, jadi wakil rektor. Kami semua santri ini, instruksinya Kiai kami bahwa 2025 harus buka program doktor. Nah ini yang berat buat kami, karena harus dukung sarpras, harus dukung human resource-nya, sumber daya manusianya. Nah ini yang tapi titah instruksi dari Kiai, karena al ulama warasatul anbiya, bahwa Kiai ini adalah ahli waris, bukan pewaris. Tak balik. Kalau pewaris kan dia turunkan. Ini biasa kalau ustadz pewaris para nabi lah, pewaris kok. Ini ahli waris. Ya, bukan pewaris, kan pewaris kan yang kasih turun. Ini ahli waris, jadi dia yang warisi keilmuan. Tapi sayangnya bukan hanya ilmunya dan uangnya Nabi yang diturunkan, tapi juga penderitaan Nabi. Kurang sumbangan, ya toh, orang tidak suka, pasti kan. Nabi kan bukan semua orang suka sama Nabi kan. Ada juga orang yang tidak suka, sehingga bukan nikmatnya saja yang diturunkan sama para ulama, tapi ketidaksukaan orang lain juga pasti diturunkan sama ulama. Sehingga saya selalu bilang, kalau tidak siap Ki jadi seperti Nabi, tidak usah nih. Lebih enak jadi orang biasa, jadi guru di SMA, kan bukan ulama gitu ya. Tapi ulama yang sekolah nyantri di pondok persiapan ini jadi ulama, seperti itu. Nah, walaupun berat harus kami ini Pak Kiai, Pak Ustadz, walaupun berat, tapi saya tidak sanksikan doa dari guru-guru itu kencang gitu, kencang. Karena suatu waktu saya dititahkan dirikan Institut Teknologi. Dulu namanya, mungkin Pak Ustadz tahu, dulu namanya Institut Agama Islam, prodi-prodi keagamaan. Habis itu kami disuruh buat Institut Teknologi, kita buat jadi. Habis itu disuruh lagi jadi universitas. Jadi dalam 2 tahun itu Pak langsung jadi universitas.
Saya hanya kerja, yang dorong doa itu dari guru-guru. Silakan minta, karena saya tidak tahu dari lidah siapa doa itu dikabulkan, gitu. Nah, ini targetnya 2025. Saya pernah juga ditanya, Ustadz, buka prodi kedokteran? Insya Allah. Kalau kata Pak Kiai 2030. Nah, saya harus wujudkan 2030 buka kedokteran. Mau jelek, mau bagus, saya harus mau berdarah-darah, saya harus buka. Cuma ini semua bisa kalau yang jadi pionir itu adalah alumni. Karena misalnya ini adik-adik yang 6 tahun di sini kan sudah lihat usahanya Ustadz, usahanya Pak Kiai, membesarkan, mendidik mereka, sehingga dia tahu ini pesantren bukan uang yang besarkan, tapi keringat Kiai, keringat Ustadz, air mata, ya toh? Mungkin kalau air matanya Pak Ustadz, tapi lebih kencang lagi air matanya istri kan, karena sebenarnya uang ikannya dipakai untuk semen, ya toh? Uang untuk kuliahnya anaknya dipakai untuk batu, memang gitu kan. Jadi satu tetes airnya matanya Pak Kiai atau air matanya Ustadz itu lebih double air matanya istrinya mungkin. Model gitu. Belum lagi kalau belum datang SPP-nya santri kan berarti uang pribadinya Ustadz atau Pak Kiai yang harus bayarkan honor guru gitu. Sehingga saya bilang menangis Pak Kiai, lebih menangis lagi Bu Kiai gitu, Bu Nyai gitu, atau Ibu pimpinan pondok gitulah. Saya kira itu, sehingga besar harapan juga adik-adik kalau memang himmanya, semangatnya sama dengan Pak Ustadz, habis kuliah kembali ke Baitul Maqdis Totalang, bantu Pak Ustadz untuk melebarkan kajian keilmuan di pesantren ini. Dan jadi ada 4 pilar: taklim, transfernya; tarbiyah, kemudian tadrib, latihannya; dengan takdim. Biasa. Saya kira cukup mungkin itu Pak Kiai. Luar biasa diskusi kita ini dengan YouTuber. Jangan lupa subscribe, komen like ya. Berbahagia sekali Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Tadi ini bincang-bincang asyik kita dengan Pak Rektor nih, luar biasa. Dengan kan saya ini sebenarnya ini grogi berhadapan dengan 2 guru besar, tetapi ya mau tak mau karena saya juga menjalankan tugas, harus juga saya paksakan diri untuk itu. Yang pastinya katanya kalau kita di depan guru kita itu seperti makan di depan mertua. Oh. Nah, itu saya kira, tetapi alhamdulillah ada pencerahan dari Bapak Rektor, ada ya. Tabe pakai, jadi bukan mencerahkan pakai, ini hanya diskusi biasa. Jadi tabe para jumirsa, bukan pencerahan ini. Saya yang butuh dicerahkan. Saya ini masih kotor sekali. Cuma kan Tuhan nutupi kesalahan saya. Coba terbuka kesalahan saya, kayaknya saya malu untuk keluar rumah. Cuma kebetulan ditutupi, bohong saya ditutupi, ya toh, kejelekan saya ditutupi, sehingga orang kayaknya bagus juga ini bicara, padahal jelek betul dalamnya. Semakin menarik. Saya tadi sudah menutupi semakin menarik, dan kita sudah harus sampai di sini. Sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu, bahwa beliau itu masih tidak jujur, justru itu kejujuran sebenarnya. Menurut saya beliau sangat jujur. Ya, saya kira Jumirsa dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.